datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari ini Kamis 4 Desember 2025. Kita ada screening saham uptrend yang lagi terkoreksi. Apakah ini kesempatan untuk Serok? Ada WiFi, RC, Pegas, dan Tekim. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, saham pertama ya kita ada WiFi. Hari ini tutup melemah tipis ya. 0,27%. Charternya ini sangat terlihat uptrend ya, berada di atas 3 moving average-nya. 5.200, MA50 warna hijau dan MA20 yang warna pink ya. Untuk WiFi juga selalu tertahan ya di supportnya ya di MA50 dan 20-nya ya, ini sempat terakhir kali retest MA20 dan mantul cukup tinggi ya, dan momentumnya juga masih bagus, dia masih positif ya, golden cross MA20 dan MA50-nya ya, dan setelah itu dia selalu tertahan ya di atas supportnya MA20 ya. Secara volume juga masih oke ya, masih ada volume masuk ya, walaupun ini ada buangan ya, buangan cukup besar, dan setelah itu dia tertahan ya, secara teknikal tertahan di supportnya di MA50 dan 20 ya, dan saat ini memang lagi ada di area resisten ya, tapi sudah cukup bagus sebenarnya ini pas ada breakout ya, ini breakout seperti cup and handle, di breakout dengan volume ya, ini juga pas masih ada retest-retest di area resisten, ada volume, dan beberapa hari ini ya, 5 candle semingguan ini dia volumenya mulai mengecil ya, artinya buangannya sudah mulai melemah, dan saat ini memang lagi sideways di area atasnya ya. Apabila untuk resisten terdekat ya di 3.930-nya di break, ada potensi ya untuk WiFi naik lagi ke 4.190 ya. Ini saat ini masih bagus, dia lagi sideways aja di area range sideways-nya. Ini adalah dulu resisten ya, dan di break, dan apabila ini di-retest, dan kemungkinan akan di-retest ya karena memang lagi sideways, malah kesempatan buy on weakness ya untuk WiFi. Targetnya cukup jauh ya bila dikasih di area support. TP pertamanya di resisten terdekat ya masih 8%, apabila dikasih breakout masih ke area cukup 15% ya. Jadi secara reward cukup menarik untuk WiFi untuk swing ya. Saat ini swing cukup menarik, dia lagi ada area uptrend-nya dan terkoreksi ke supportnya di MA20 dan area support horizontal ya, ini dulu adalah area resisten dan di break dan belum di-retest ya. Apabila itu di-retest cukup mumpuni ya, kemungkinan akan cukup mantul ya. Momentum masihnya memang masih golden cross ya, tapi momentumnya sudah mulai melemah ini ya. Jadi bisa pertimbangkan, karena besok Jumat bisa pertimbangkan bisa dipantau ya di area 3.550-annya, itu adalah area support untuk WiFi ya. Kita coba lihat Broksum ya. Broksum saya tarik dari tanggal 20 November. Kenapa dari tanggal 20 November? Karena dia adalah ada volume masuk dan candlenya bullish ya, hijau pekat dan cukup bagus, ada normal akumulasi dan BK akumulasi ya dari AK, ZP, BK, CC. Ini adalah broker non retail ya, di average 3.700-an ya. Coba kita tandai ya di 3.700. Jadi di area sideways ini ya, jadi cukup menarik. Jadi saat ini yang uptrend dan lagi sideways, artinya masih sideways, ada yang jagain ya, ada yang apabila dia turun, ada yang nge-buy, artinya dia bikin nge-base ya. Jadi cukup bagus, memang akumulasinya cukup bagus, cukup besar. Jadi apabila market makernya mau TP ya, harus dia naikkan dulu barangnya ya untuk breakout nanti di 3.900, 3.930-an ya, nanti akan uji lagi di 4.190 untuk long termnya. Masih bagus WiFi, dia uptrend dan lagi terkoreksi ke dekat support MA20, dan secara broksumnya masih ada akumulasi yang cukup gede ya setelah dia ada breakout ini. Jadi
potensi WV untuk mantul di area supportnya cukup besar, masih bagus WV untuk buy on weakness. Oke, saham kedua ya kita punya RC ya, untuk hari ini sudah melemah juga 2,33%. Strateginya dia juga uptrend nih ya, bergerak di atas MA 200, MA 50 dan MA 20-nya ya, dia selalu tertahan ya di area supportnya MA 20 ya dan MA 50 ya, ini sudah mantul ya. Sudah mantul dari MA 50-nya pertanda, jadi untuk RC ini selalu taat ya, taat dan patuh ke supportnya ya, ini selalu mantul dan sepertinya ini seperti bikin cup and handle juga ya untuk RC ya, untuk prestasinya cukup menarik ya, walaupun nggak terlalu sempurna atau itu pun bisa eee, double bottom ya, untuk ini double bottom 2 kali dan di neckline-nya di area ini ya, di 1350-an. Jadi untuk saat ini cukup menarik, asli ada koreksi lagi ke area MA 20-an ya, di sekitar 1220-an ya, dan di situ juga seperti ada area Fibonacci 0,5 ya, apabila dari swing high ke swing low-nya ya, itu adalah area Fibonacci ya, Fibonacci 0,5 dan dekat dengan MA 20 ya, tuh. Jadi cukup menarik untuk RC dan momentum masihnya pun masih golden cross ke atas, artinya memang momentumnya lagi naik ya. Kita coba lihat Broksum, saya tarik dari tanggal 24 November ya, artinya pas dia koreksi ke area support dan sudah mantul ya, masih bagus dia mantul dan disertai ada akumulasi ya, jadi bagus. Price action-nya dia harga naik, ada akumulasi ya di average 1250, jadi dia masih BIP-an ya, jadi masih cukup bagus, kemungkinan akan dijagain kembali ya untuk RC ya. Kemungkinan RC akan bikin swing low ya, swing low dulu di area MA 20 dan MA 50-nya, dan ini kalau ditarik lagi ya, maaf tadi apabila ditarik dari swing low ke swing high-nya ya, di area Fibonacci 0,6 ya, di 1200 ya, dan itu adalah angka psikologis. Jadi cukup menarik, ada angka psikologis, ada juga Fibonacci 0,6 dan ada juga support MA 50 dan 20 di arah itu ya. Jadi kemungkinan itu adalah area support kuat dari RC, dan dari segi Broksumnya pun ada di area itu ya, average marketnya ya di 1250. Jadi potensi untuk mantul di area itu cukup besar. Apabila momentumnya nanti di 1320 sebagai resisten minornya di break, ada potensi RC untuk uji lagi di 1500, dan saat ini memang RC lagi ke anu ya, lagi sideways ya, sideways di range cukup panjangnya ya. Masih bagus RC, bisa buy on weakness karena saham ini masih uptrend dan ada akumulasi ya, jadi cukup bagus, bisa buy on weakness untuk RC. Oke, saham ketiga ya kita ada Pegas. Hari ini tuh melemah tipis 1,07%, secara trend juga sangat uptrend ya. Dia bergerak di atas 3 moving average juga ya, MA 200, MA 50 dan MA 20-nya ya. Bergerak di atas 3 moving average, artinya sangat uptrend dan saat ini memang lagi terkena resistennya ya. Ini adalah dulu resisten cukup kuat ya di 1890 ya, itu adalah area resisten di sejak ya, area sejak 10 Juni 2025 ya, itu adalah area resisten dan saat ini lagi diuji ini sekali 2 kali ya. Jadi koreksi wajar ya, koreksi wajar memang secara persepsinya koreksi wajar ya. Untuk supportnya ya, supportnya saat ini bisa dipakai di area yang ada ini ya, ya itu adalah 1500, itu adalah support kuatnya ya, dulu adalah ini ada area resisten ya, dan di break dan sempat dites sekali ya dan mantul. Apabila ada koreksi ke area itu malah kesempatan beli, karena besok Jumat apabila ada koreksi malah kesempatan bagus ya. Dan resistennya saat ini di 1890, apabila itu di break masih ada potensi begas untuk naik lagi ya ke area psikologisnya di angka 2000, karena memang saat ini masih cukup bagus, sangat uptrend dan volumenya pun sudah mulai masuk ya ini ya.
ada volume buy masuk, ini juga ada volume buy masuk, dan secara price action juga lagi ada kenaikan. Dan dari segi MACD-nya pun masih golden cross ke atas dan ada koreksi ya. Jadi koreksi adalah kesempatan beli ya karena momentumnya lagi sedang naik ya. Kita coba lihat Broxum per 28 Oktober ya. Saya tarik dari 28 Oktober karena ada volume buy di situ ya. Jadi volume buy artinya ada yang akumulasi ya. Ini dan terbukti ada big akumulasi ya. Ada OD, CC, IJU rata-rata memang broker non retail ya. Retail sudah keluar ya, ada XL, ada GR, ada XC, jadi pertanda cukup bagus di bagas ini. Untuk market movernya di average 1800 sekitar 20 ya. 1820 ya di area ini ya. Jadi cukup menarik itu adalah area supportnya dan secara broker sumarnya pun ada market movernya di area itu ya. Jadi secara teknikal itu adalah area supportnya dan secara Broxumnya pun itu adalah area market movernya ya. Jadi apabila ke area itu malah kesempatan beli, artinya kita dapat harga paling nggak sama ya dengan market movernya. Apabila dikasih breakout di 1880 masih ada potensi Pegas untuk naik lagi ke angka 2000 untuk Pegas. Oke, saham terakhir ya kita ada Takim untuk hari ini tetap melemah 1,34%. Starternya juga sangat uptrend ya, dia bergerak di atas EMA 200, long termnya uptrend dan secara short termnya pun dia uptrend ya, ini ya sudah golden cross EMA 20 dan EMA 20, EMA 50 dan 20-nya ya. Dan apabila dilihat secara big view-nya dia lagi sideways ya. Support kuat di area 6.700 dan resistennya di 7.600. Untuk kita cari area support minor ya untuk kita entry buy ya. Dia ada area di maaf bentar, ini ada support ya ini ya. Di area 7.300 itu adalah area sideways-nya ya. Ini ada area sideways dan di break dengan volume ya dan belum retest ya, ini retest sekali ya. Dan kemudian apabila besok Jumat ada ekor dari bawah malah kesempatan beli karena itu adalah area buy-nya ya dia dolar ada resisten di break dan itu ada menjadi support kembali ya. Mungkin akan swing low di situ ya untuk Tekim ya. Coba kita lihat secara risk reward-nya apakah cukup menarik. TP pertamanya di swing high-nya ya di 5% dan TP berikutnya sampai di area 7.900-an ya. Jadi cukup menarik untuk swing masih 1/2 lebih ya. 1/2 lebih cukup menarik dan Tekim masih sangat uptrend. Koreksi dengan volume kecil, secara momentum juga masih bagus, golden ke atas dan lagi ada koreksi ya. Jadi kesempatan beli di area support ya. Secara momentum short term-nya juga masih bagus, dia udah golden cross ke atas, artinya momentumnya lagi naik dan saat ini terkoreksi ya, cukup bagus. Kita coba lihat Broxum, saya tadi dari tanggal 20 November ya, ini pas ada volume buy masuk dan sudah breakout support minornya ya di 7.200, ada small akumulasi ya dari AK, ZP, SSBK adalah broker non retail semua ya. Jadi secara prestasinya cukup bagus, dia candlenya bikin naik ya air high dan ada paling nggak ada sedikit akumulasi ya walaupun memang ada yang buang dari ZP ya. Tapi retail sudah rata-rata keluar ya, ada XT, ada PD, ada EP. Jadi retail sudah mulai keluar dan di broker sebelah kiri adalah broker non retail ya di average 7.300 itu adalah harga area support juga ya. Jadi cukup menarik setelah price action dia turun ke area-area support dan ada average market di situ ya. Jadi kemungkinan akan dijagain ya di area 7.300 sampai di area MA20 itu adalah area yang cukup menarik untuk entry di Tekim. Masih bagus Tekim untuk buy on weakness.